Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di hamparan tak berujung samudra semesta, ruang hampa mengambang dalam keheningan yang menakutkan. Kabut hitam menyelimuti segalanya, dan di tengah kehampaan itu berdirilah sosok raksasa. Tubuhnya menjulang dan diliputi kilatan cahaya yang terdistorsi. Itulah binatang sektor Morosa, makhluk purba dari kegelapan terdalam, penjaga rahasia kehancuran. Ia berdiri waspada, memandang sekelilingnya, menyerap asal-usul dari sebuah alam semesta mini dengan tenang namun penuh kehati-hatian. Di balik sikapnya yang tenang, ada rasa takut yang menyelinap. Semoga pemimpin Bima Sakti dan master sejati 9 keterpencilan tidak muncul di sini, gumam Morosa dalam hati. Aku harus tumbuh lebih kuat, jauh lebih kuat. Namun, ketenangan itu segera buyar. Ruang di sekelilingnya tiba-tiba membeku. Sebuah tekanan luar biasa melingkupi ruang hampa itu. Dalam kejauhan, muncul sebuah menara raksasa 9 lantai, mengapung megah, dikelilingi oleh cahaya misterius. Itu adalah menara bintang. Mata Morosa melebar. Ia mengenali benda itu seketika. Tidak, itu menara bintang, raung Morosa. Mustahil. Sebuah pintu terbuka perlahan dari dasar menara bintang. Dari dalam, keluarlah seorang pria mengenakan sirah hitam dengan pedang panjang tergantung di punggungnya. Ekor panjangnya melayang perlahan di udara. Tatapan matanya dingin dan tajam. Kau benar, kata pria itu. Ini aku lagi. Morosa menggertakkan giginya. Kau benar-benar tak tahu kapan harus berhenti. 2 kali kau lolos dariku, Morosa, jawab Lo Feng. Tapi kali ini kau tidak akan punya kesempatan ketiga. Morosa tahu, sekali Lo Feng datang dengan menara bintangnya, tak ada tempat yang aman. Jika ia bertarung, ia akan terluka parah. Jika ia melarikan diri, ia tahu Lo Feng bisa mengejarnya sampai ke ujung samudera semesta. Pemimpin Bima Sakti, suara Morosa mulai melunak, mencoba bernegosiasi. Tidak ada gunanya terus mengejarku. Bahkan jika kau menang, apa yang akan kau peroleh? Itu kemenangan. Lo Feng menatap tajam, dan keamanan bagi ras manusia. Kalau begitu, dengarkan aku, potong Morosa. Bagaimana jika kita buat kesepakatan? Lo Feng menatap tanpa berkedip, tetap siaga. Aku bersumpah, di bawah hukum samudera semesta, lanjut Morosa, aku tidak akan menyentuh umat manusia dan tidak akan melahap asal-usul alam semesta minimu. Aku akan menghindari kalian sepenuhnya, tapi kau juga harus berhenti memburuku. Lo Feng tersenyum sinis. Sumpah, ejeknya. Apa artinya sumpah dari seekor binatang sektor seperti dirimu? Sumpah ini nyata. Bahkan Kaisar Shenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga selamat karena kami bersumpah untuk tidak menyentuh mereka. Lo Feng terdiam sesaat. Ia tahu informasi itu benar, tapi itu tidaklah cukup. Itu hanya dirimu, balas Lo Feng tajam. Bagaimana dengan binatang sektor lainnya? Bisakah kau buat mereka semua bersumpah yang sama? Morosa hanya terdiam. Ia tidak bisa, itu tidak mungkin. Di dalam tanah kegelapan, tempat asal mereka, jutaan binatang sektor lainnya menunggu. Setiap memangsa satu sama lain, mereka semua bisa merasakan satu sama lain dan bahkan berkomunikasi secara telepati. Jika mereka mengetahui tentang rahasia melap asal-usul alam semesta mini, maka kekacauan tak terhindarkan. Kau tidak bisa, bukan? Tantang Lo Feng. Kalau begitu, kesepakatanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Dengarkan aku, Lo Feng. Morosa mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Aku bisa membawamu pada kekuatan baru, sama seperti yang dilakukan Master Bintang Petir Agung. Kau akan menjadi lebih dari sekedar manusia. Kau akan menjadi bagian dari kami. Lo Feng tertawa rendah. Apakah menjadi budak kalian? Ia menggeleng. Tidak, terima kasih. Bahkan peradaban kuno lebih memilih hancur daripada tunduk pada kalian.
Kalau begitu, suara Murusa menjadi gelap dan penuh kemarahan. Kau yang memaksaku. Dengan raungan keras, tubuh Murusa dipenuhi oleh cahaya gelap dan ukiran aneh. 99 diagram ukiran muncul di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuh Murusa meledak menjadi 99 bagian, melesat ke segala arah, mencoba melarikan diri dengan teknik pamungkasnya. Namun Lo Feng sudah siap. Kau pikir bisa lari dariku? Dari dalam menara bintang, tubuh lautan muncul dengan 10 sayap perak terbentang. Ia mengaktifkan teknik ketiga dari Duan Mi. Kabut putih menyelimuti ruang angkasa, memenjarakan ruang sekeliling dalam kekuatan pemahaman luar biasa. Ternyata kau masih bisa terbang. Lo Feng mengerutkan alis. Baiklah, sekarang waktunya mengakhiri ini. Ia membuat satu gerakan dalam pikirannya. Menara bintang meledakkan kekuatan dahsyat. 9 pintu di lantai dasarnya terbuka, masing-masing seperti pusaran raksasa, melahap segalanya tanpa ampun. Kekuatan melahap yang jauh lebih hebat dari ruang hampa pikiran tunggal. Ruangan seluas beberapa tahun cahaya kini berada dalam kendali total Lo Feng. Apa ini? Teriak Murusa. Tubuh-tubuhnya yang terpisah mulai ditarik kembali satu persatu menuju menara bintang. Kecepatannya melambat, lalu berhenti, dan akhirnya ia mulai terhisap mundur menuju pusat pusaran menara bintang yang ganas dan tak kenal ampun. Murusa meraung liar, tapi segalanya sudah terlambat. Lo Feng berdiri dalam diam, tak ada emosi, tak ada ampun. Kau mengancam umat manusia, menghancurkan asal-usul alam semesta kami, dan sekarang kau harus menanggung akibatnya. Di dalam pusaran itu, teriakan Murusa perlahan menghilang, lenyap ke dalam kekosongan. Lo Feng menatap ke 99 tubuhnya yang baru saja terbang kembali ke arahnya dengan senyum tipis tersinggung di bibirnya. Kini, dia telah melangkah ke level baru dalam seni bela diri, mampu menciptakan teknik tingkat 8, suatu pencapaian yang jarang sekali diraih para Universe Master. Tak hanya itu, dia juga berhasil memanfaatkan kekuatan luar biasa dari menara bintang level ke-7. Level ke-6 ukiran menara bintang memang sudah sangat kuat, setara dengan tingkat atas level 8, pikir Lo Feng dalam hati. Namun, level 7 bahkan mencapai level 9. Setelah kupadukan terciptalah dunia pusaran air, sebuah teknik domain yang jauh lebih mengerikan daripada ruang hampa pikiran tunggal ataupun sayap sawu. Meskipun sayap sawu adalah teknik yang luar biasa, pusatnya mengandung energi dari mantan master, sehingga Lo Feng tidak mampu memaksimalkan kekuatannya secara penuh. Namun, saat ia menggunakan asal-usulnya sendiri untuk menggerakkan sayap sawu, kekuatan teknik itu melampaui dunia pusaran air. Namun untuk sekarang, dunia pusaran air yang lahir dari level ke-7 menara bintang sudah merupakan puncak dari teknik domain tertinggi. Dentuman keras menggetarkan ruang sekeliling. 9 jenis energi berbeda menghancurkan segala yang ada, menciptakan pusaran dahsyat yang menelan segalanya. Itulah dunia pusaran air. Bagaimana mungkin? Teriak salah satu tubuh Murusa penuh keterkejutan. Ketika terakhir kita bertarung, dia tidak sekuat ini. Meski pemimpin Bima Sakti Lo Feng memiliki banyak tubuh, kekuatan masing-masing harusnya setara. Namun, 99 tubuh Murusa tak mampu menahan pusaran kekuatan itu. Mereka terlempar dan dipaksa terbang mundur menuju pusat menara bintang, inti dari dunia pusaran air yang pekat dan gelap. 9 pintu menara mengaduk kekuatan, menciptakan medan yang menghancurkan dan menyesakkan. Binatang sektor Murusa berteriak panik. Dalam sekejap, tubuh-tubuh Murusa menghilang satu persatu, dan hanya satu yang tersisa. Dia sendiri terperangkap dalam pusaran gelap yang tak berdaya. Murusa berusaha melawan, namun tubuhnya yang kini terpisah dari saudara-saudaranya melemah dan tak bisa menahan pusaran. Apa yang harus kulakukan? Dia bergumam putus asa. Bagaimana bisa aku kabur tanpa hancur? Dia tahu Lo Feng akan dengan mudah menangkapnya di
di area kekuatan yang dikendalikan. Kombinasi ruang hampa pikiran tunggal dan dunia pusaran air membuatnya hampir tak mampu berdiri tegak, apalagi melarikan diri. Lo Feng mengenakan baju sirah hitam pekat melangkah tenang menuju Morosa. Meski gerakannya tampak santai, kecepatannya luar biasa, jauh melebihi kemampuan Morosa di bawah tekanan medan energi ini. Morosa menggertakkan giginya. Aku pernah meremehkanmu. Coba lagi, tunjukkan keberuntunganmu, jawab Lo Feng dingin, maju tanpa rasa takut. Kau bisa memusatkan cahaya berdarah ke mataku. Gerakan itu mengagumkan. Jadi, mengapa tidak kau pakai sekarang? Morosa terdiam sejenak, wajahnya mengerut. Dia memandang Lo Feng dengan mata berkilat, suara serak mengancam. Jika kau tidak membebaskanku, aku akan memanggil seluruh pasukan binatang sektor ke sini. Jangan paksa aku, lepaskan aku, dan aku bersumpah tidak akan pernah menyerang manusia lagi. Aku berjanji pada aturan samudera semesta. Lo Feng tertawa sinis. Apa maksudmu melepaskan? Aku baru saja menangkapmu, dan kau pikir aku akan membebaskanmu begitu saja? Morosa menghela napas. Kau tidak mengerti kami. Hanya satu binatang sektor yang akan bertahan sebagai raja. Jika ada dua yang hidup, raja tidak akan lahir. Kami dapat berkomunikasi dan merasakan satu sama lain meskipun berjauhan. Lo Feng mengangguk pelan, paham akan rahasia di balik aturan mereka. Morosa melanjutkan dengan suara penuh penekanan. Kalau kau menghabisiku, aku akan mengirim pesan ke sarang kami. Sekelompok besar binatang sektor akan datang membalas. Apakah kau siap menghadapi itu? Lo Feng berkata, kalau begitu, aku juga tidak akan segan menghabisi binatang sektor lain yang datang menghantuiku. Terima kasih sudah memberitahuku tentang kemampuan komunikasi kalian. Itu hanya mempermudah pekerjaanku. Tiba-tiba, kekuatan Lo Feng melonjak dahsyat, membakar habis energi dewa yang tersisa di tubuhnya. Dari bayangannya, muncul Dewa Wuci yang megah, ikut membantunya menyerang Morosa. Lautan cahaya emas, teriak Lo Feng. Cahaya pedang berwarna emas berkilauan membanjiri ruang pusaran, mengalir bagikan gelombang lembut namun tanpa henti menepuk tubuh Morosa. Binatang sektor itu tak mampu menghindar dan melolong ketakutan. Mengapa kau lebih kuat? Ia meraung putus asa. Gelombang emas itu bukan sekedar cahaya, tapi manifestasi hukum emas yang tersembunyi dalam pedang bayangan darah Lo Feng. Meskipun lembut seperti belayan, serangan itu tidak pernah berhenti menggerogoti kekuatan Morosa tanpa ampun. Matilah di tangan makhluk agung, ujar Lo Feng dingin. Tubuh Morosa berubah drastis. Cahaya hitam menyelimuti dirinya, kemudian berubah menjadi merah berdarah yang mengerikan. Lengan-lengan panjang bermunculan, lebih dari 100 mencoba menahan serangan yang terus membara. Tanduk emas binatang buas, seru Lo Feng. Dunia pusaran air yang gelap bergejolak. Sebuah tanduk emas raksasa muncul dan menembus kegelapan, menancap ke tubuh Morosa dengan kekuatan yang luar biasa. Dibantu oleh energi dewa tingkat 3, Dewa Wuci, dan pedang bayangan darah, serangan Lo Feng akhirnya menembus pertahanan terakhir musuhnya. Darah hitam Morosa tumpah ke pusaran dunia, mengaburkan pandangan. 9 pusaran air kuat bersatu, menciptakan kekuatan dahsyat yang mulai menelan segala sesuatu di sekitarnya. Darah hitam mengalir dari cahaya pedang Lo Feng, melengkung di bawah tekanan gelombang besar itu. Darah terus lenyap ke dalam salah satu pintu menara bintang. Bahkan binatang sektor Morosa yang tangguh hampir tak mampu berdiri tegak, sehingga darahnya tidak mudah mengalir. Lo Feng tersenyum dalam hati. Darah binatang sektor ini sangat berharga. Aku sudah mempelajari struktur kehidupan selama ini dan memerlukan darah serta kulit makhluk hebat untuk kemajuan diriku. Aku telah mengumpulkan banyak dari dunia jin, tapi selalu terhenti di batas tertentu. Mungkin darah ini bisa membantuku melewati tahap terakhir. Namun, pikiran itu segera menghilang. Saat ini, yang terpenting adalah mengalahkan binatang sektor itu. Di dada Morosa yang terluka, sebuah lubang terbentuk. Darah hitam menetes, tapi lukanya segera sembuh dengan cepat. Binatang itu menatap Lo Feng dari kejauhan dan mengaum.
Sejak aku mencapai level 3, hanya Beidi yang mampu membuatku terluka. Tidak ada yang lain. Makhluk dari samudra semesta, kau benar-benar membuatku marah. Selain Beidi, aku ingin kau mati lebih dari siapapun. Aku akan menghabisimu. Lo Feng terkejut dan bertanya-tanya dalam hati. Level 3, ada tingkatan binatang sektor. Siapa Beidi? Apakah Beidi juga seorang binatang sektor? Pikiran Lo Feng bergerak cepat, mencoba memahami semua ini. Namun ia tidak membiarkan hal itu menghalangi serangannya. Kau juga makhluk dari samudra semesta. Lo Feng mengejek dan menyerang lagi. Kau ingin aku mati? Kalau begitu, aku yang akan mengalahkanmu sekarang. Lo Feng bergerak sangat cepat hingga seolah menghilang, dikelilingi gelombang emas yang menyelimuti Morosa. Binatang itu tak dapat menghindar. Gelombang pedang tak berujung terus menguras kekuatannya, membuatnya semakin lemah. Tunggu, hentikan, pemimpin Bima Sakti, teriak Morosa. Mengapa aku harus berhenti? Jawab Lo Feng. Jangan desak aku. Jika kau terus menyerang, hubungan kita akan hancur. Kita akan bertarung sampai mati, desak Morosa. Kita memang sudah bertarung sampai mati, sahut suara dari gelombang emas yang mengitari Lo Feng. Sementara serangannya terus melemahkan Morosa hingga kehilangan setengah kekuatannya. Kau mengambil kesempatanku untuk menjadi raja. Aku akan membalas dendam, teriak Morosa dengan putus asa. Namun Lo Feng mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dari tubuh Morosa muncul cahaya berwarna-warni yang sangat indah, jauh lebih memukau dari pelangi biasa. Apa ini? Pikir Lo Feng. Walau cahaya itu tidak terlalu kuat, Lo Feng merasakan ada kekuatan lain yang berusaha merebut kendali atas ruang hampa pikirannya. Senjatanya yang paling andal, ruang hampa pikiran tunggal. Cahaya warna-warni membentuk portal yang bergetar hebat di bawah tekanan ruang hampa Lo Feng. Portal itu berusaha menembus batas dimensi, namun ruang hampa milik Lo Feng masih bisa menahannya. Bakar lagi, teriak Morosa menahan rasa sakit. Aku sudah berjuang lama untuk mencapai level 3, tapi kau menjatuhkanku kembali ke level 1. Aku akan membalas dendam dan membuatmu menyesal. Cahaya pekat menyatu kembali dengan portal, mengendalikan waktu dan ruang yang Lo Feng tidak bisa lawan sepenuhnya. Namun Morosa yang lemah tidak mampu menghancurkan ruang hampa Lo Feng dan hanya bisa bertahan dengan portal itu. Lo Feng berteriak, menahan tekanan ruang hampa sambil menyerang portal. Portal itu bergetar hebat, siap runtuh. Tiba-tiba Morosa berubah menjadi cahaya dan menghilang melalui portal berwarna-warni itu. Saat ia menghilang, portal pecah dan lenyap. Suasana menjadi tenang, hanya dunia pusaran air dan ruang hampa pikiran tunggal yang tersisa. Lo Feng berdiri tak percaya. Morosa berhasil melarikan diri meski dalam posisi sangat lemah. Ambil kembali, ucap Lo Feng, dan dunia pusaran air serta ruang hampa pikirannya lenyap. Aku gagal lagi, gumamnya. Meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, Lo Feng belum mampu mengalahkan Morosa sepenuhnya. Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi samudra semesta. Lo Feng bertanya-tanya, dengan segel ruang angkasa dan satu pikiran ruang hampa, bagaimana Morosa bisa menggunakan teleportasi seperti lubang cacing? Cahaya itu lebih mirip portal alam semesta. Lo Feng merenung. Meski sudah terluka parah, Morosa pulih dengan cepat. Ia tampaknya enggan menggunakan jurus terakhirnya, portal berwarna-warni itu, tapi ia tetap mengancamku dengan jurus itu. Lo Feng memahami bahwa level 3 bukan sekedar tingkatan, melainkan perubahan mendalam bagi binatang sektor yang harus mengorbankan banyak kekuatan untuk mencapainya. Di kejauhan, seekor binatang sektor yang buruk rupa muncul. Suasana di sekitarnya kacau. Morosa kini lemah dan penuh luka. Rasa putus asa terpancar. Ketika 1 triliun binatang sektor lahir, semuanya di level 1, pikir Morosa. Aku sudah berjuang dan memangsa yang lain hingga level 3 seperti Beidi. Jika aku bisa mencapai puncak level 3, aku akan menjadi raja tertinggi. Tapi sekarang aku kembali ke awal. Ia menyesali keputusannya datang ke samudra semesta yang seharusnya menjadi peluang besar, tapi malah berubah menjadi bencana bagi dirinya sendiri.
Oke guys, sampai sini dulu dan kita sudah melihat ya kehebatan kekuatan Lo Feng yang sebenarnya. Intinya tubuh yang paling kuat dari Lo Feng ya. Ya, tubuh dari Lo Feng ini ternyata ngalahin Morosa tuh kecil banget teman-teman, gampang banget ya. Cuma ya bagaimanapun Morosa dia mengorbankan level untuk bisa membuka portal melarikan diri. Ya kalau terus bertarung mah pasti Lo Feng menang ya. Cuma karena tekniknya aja nih yang mempersulit Lo Feng kan. Oke, di video nextnya mungkin bakal lebih seru dari hari ini. Jangan lupa ya guys ya, klik like-nya sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.